Ya, selamat datang kembali di Nuri Hatimada Channel. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya sudah saya buat, yaitu tentang membuat media pembelajaran secara online pada aplikasi Moodle. Nah, di sini nanti yang saya bahas adalah bagaimana cara melakukan backup and restore atau copy paste dari sebuah course atau mapel eh, ke course atau mapel yang lain, gitu ya. Jadi istilahnya seperti copy paste lah kalau kita belajar biasanya pada Microsoft Word atau Excel itu ya. Kita copy eh, dari satu mapel yang sudah pernah kita buat, yang sudah lengkap. Nah, kemudian kita pastekan atau kita restore di mapel yang lain pada tingkat yang sama, tentunya mapel yang sama, tingkat yang sama, kelas yang berbeda, gitu ya. Oke, baiklah, sebelum kita mulai tutorialnya, bagi yang belum subscribe, saya ingatkan lagi, silahkan klik tombol subscribe di bawah untuk memberi semangat lagi kepada saya untuk selalu berkreasi dan memberikan ilmu untuk kita semuanya. Baik, kita mulai tutorialnya. Nah, langkah pertamanya di sini yang kita perlu kita lakukan adalah tentunya kita harus login dulu ya. Kita login dulu di aplikasi di browser kita. Kita masukkan dulu alamatnya, yaitu belajar.smkislam1blitar.sch.id/cbt. Nah, berikutnya kita tinggal login di sini. Klik tombol login, kemudian masukkan username dan password kita. Kemudian klik tombol login. Nah, langkah berikutnya kita harus ngecek dulu, pastikan dulu kelas mana yang sudah kita buat materinya beserta soal dan sebagainya, modulnya yang sudah kita anggap lengkap itu di kelas yang mana atau di course yang mana, gitu ya. Kalau saya yang sudah saya buat itu adalah kelas 12 TKRU 2 kan, 12 TKRU 2. Di sini misalkan ini saya buat seperti ini ya, udah lengkap saya buatnya. Nah, langkah berikutnya berarti ini kan akan kita backup ya, kita simpan file-file yang sudah kita buat di kelas 12 TKRU 2 ini. Nah, langkahnya bagaimana? Kita tarik ke bawah saja di kolom administration, di sini di tab administration kita cari tombol backup. Nah, di sini klik tombol backup. Nah, langkah selanjutnya kita pastikan tinggal ini ya, kita klik tombol next, kemudian tarik ke bawah lagi. Ada ini sebenarnya ada, kalau kita lihat di sini ya, ada 5 langkah. Kita sudah sampai langkah kedua, skemanya settingnya sekarang kita lewati di situ. Oke, berarti apa saja yang akan kita backup? Nah, karena ini nanti akan kita masukkan semua ke kelas yang lain, udah kita backup semuanya sekalian, gitu ya. Kita klik tombol next lagi. Kemudian yang ketiga, masuk ketiga ini ya. Nah, file name-nya apa di sini mau kita buat? Misalkan backup Moodle, bisa kita perpendek. Nah, di sini namanya. Untuk ekstensinya biarkan saja. MBZ-nya biar tetap. Misalkan modul Moodle kelas 12 TKRO 2. Misalkan kita buat seperti ini. Misalnya tidak kita ganti pun tidak masalah ini ya. Ini langkah berikutnya, kita tarik ke bawah, kemudian perform backup. Ini proses backupnya. Nanti setelah ini tinggal satu langkah aja untuk proses backupnya, tinggal klik tombol continue aja, ya. Di sini nanti berarti setelah selesai di sini, setelah kita backup, nah karena kita soalnya ini atau modulnya kita buatnya secara bersama-sama dalam sebuah kelompok mata pelajaran atau MGMP, ya. Jadi Bapak Ibu gurunya sudah melakukan MGMP untuk membuat modul ini. Nah, otomatis semuanya harus punya yang sama gitu ya hasil kerjanya. Berarti di sini nanti hasil backupannya kita, kemudian kita download, bisa kita bagi kepada guru-guru yang lain, gitu ya. Nah, dengan nanti hasilnya yang sama. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali, gitu. Nah, di sini masih belum selesai ya proses backupnya. Nah, kalau sudah kita backup, langkah selanjutnya nanti berarti kita tinggal restore. Restore itu berarti sama dengan kita upload lagi file hasil
backupan yang sudah kita download tadi. Oke, langkah terakhir di sini tinggal kita klik tombol continue. Nah, berarti kalau udah muncul tampilan seperti ini, proses backupnya udah selesai. Nah, sekarang kita tarik ke bawah. Nah, di sini hasilnya. Ya, saya sudah melakukan download beberapa kali untuk hari ini. Ya. Nah, yang terakhir ini tadi yang barusan saya download. Modul Moodle kelas 12 TKRO2 MPZ. Nah, di sini ada tombol download, ada restore. Nah, kita bisa melakukan restore tanpa download juga tidak apa-apa, tapi kasihan teman-teman yang lain ya, kita buatnya bareng-bareng tapi teman-teman yang lain tidak punya. Oke, untuk itu kita download saja, nanti tinggal kita bagikan kepada teman-teman yang lain. Oke, di sini masih proses untuk downloadnya, kita tunggu ya. Nah, nanti langkah berikutnya tinggal kita masuk ke kelas yang akan kita tuju. Nah, di sini nanti mau kita copy kemana, ke kelas yang mana atau ke course apa gitu ya istilahnya. Istilah di dalam Moodle-nya kelas yang ada di sini adalah course gitu ya. Masih berjalan, kita tunggu dulu sampai proses downloadnya selesai. Ini sudah sekitar 50%-an lah ya, bentar lagi. Ini tadi udah yang sudah saya download beberapa kali. Ini ada kelas TKRO1, 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 tapi dengan ukuran file yang berbeda. Ini berarti nanti tadi memang sudah ada perubahan, sudah saya lakukan edit lagi di dalamnya gitu. Oke, hampir selesai di sini. Nah, sedikit lagi. Oke, sudah penuh, sudah selesai hasil downloadannya. Berikutnya, nah kita akan melakukan restore atau kita masukkan, kita upload lagi hasil downloadannya ke kelas yang lain yang belum kita buat. Kita misalkan, caranya berarti gini aja. Kita kembali ke dashboard aja biar lebih mudah. Kemudian kita cari. Nah, mau kita restore ke kelas yang mana, ke course yang mana, ya. Oke, misalkan saya masukkan ke kelas nih 12 TKRO3. Kita klik kelasnya atau course-nya, kemudian kita lihat masih bentuknya topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, belum ada isi sama sekali gitu ya. Langkah berikutnya berarti tinggal lakukan klik tombol restore di sebelah kiri sama tadi di bawahnya backup tadi ya. Tadi yang kita backup, sekarang kita tinggal restore-nya. Kita masukkan di sini. Choose a file. Nah, kita pilih file, kemudian kita cari di folder download, kita tarik ke bawah tadi modul Moodle. Nah, ini modul Moodle kelas 12 TKRO2, kemudian klik open, upload this file. Masih nunggu ya. Ini ya karena ini sistemnya online dan akan dikerjakan banyak orang, jadi mungkin agak lama nanti. Hasilnya seperti ini kalau sudah kita upload tadi ya, muncul nama file yang kita download tadi, kemudian klik tombol restore. Nah, ada 7 langkah, confirm sampai ke complete itu ada 7 langkah, tapi nggak usah terlalu dibingungkan. Wah, banyak sekali langkahnya, tapi nggak terlalu diribetkan. Ini hasilnya tadi, hasil yang kita download tadi. Nah, semuanya kan kita restore ya. Langkah berikutnya klik tombol continue di bawah. Nah, di sini ada 2 bagian. Pada kolom destination ada 2, ada restore into this course, ada restore into an exciting course. Bedanya apa di sini nih? Nah, kalau kita bukanya tadi di kelas 12 TKRO3, ini sebagai tujuan kita yang akan kita uploadnya, maksudnya ini sudah kita buka, berarti kita gunakan kolom yang atas, restore into this course. Tapi yang kita buka sekarang 12 TKRO3. Nah, tapi misalkan yang kita pinginkan nanti yang kita copy istilahnya seperti kita pastekan itu di kelas 12 TKRO4. Nah, ini yang terbuka TKRO3, tapi pengen ke TKRO4. Nah, itu berarti kita pakai yang bawah, restore into an exciting course. Nah, kemudian kita pilih nanti kelas mana yang kita tuju. Itu. Nah, tapi karena ini sudah saya buka kelas 12 TKRO3, saya pakai yang atas saja. Berarti hasil backupan tadi saya restore atau saya pastekan di kelas 12 TKRO3. Nah, di sini ada 2 pilihan, ada merge the backup course into this course, ada delete the content of this course and then restore. Nah, saya pilih yang bawah saja. Berarti konten yang sebelumnya sudah ada di kelas 12 TKRO3 itu akan dihapus.
diganti dengan hasil restorenya kita. Itu kalau yang di atas ini yang kita pilih, berarti yang lama tetap ada, cuman kita tambahi dengan yang baru gitu. Jadi saya pilih yang bawah saja, kemudian klik tombol continue. Oke, untuk settingnya lihat ini, oke cukup, langsung kita abaikan saja semuanya, kita contreng ya. Kemudian klik tombol next. Pada kolom skema langkah keempat, nah tadi kan kita ambilnya dari kelas 12 TKRU 2. Nah kita masukkan ke TKRU 3. Nah namanya juga kita ubah aja, berarti override course configuration-nya kita ganti dari no menjadi yes. Kemudian ini akan aktif, berarti TKRU 2 nya kita ganti menjadi TKRU 3, baik di course name ataupun di course short name. Nih berikutnya tinggal tarik ke bawah, kemudian klik tombol next. Langkah kelima review ya, itu reviewnya saja, itu menunjukkan tadi yang sudah kita pilih apa saja gitu ya. Nah kita tarik ke bawah, kemudian perform restore. Nah di sini ini sudah hampir selesai ya, langkahnya hampir langkah yang terakhir. Ini proses restore-nya sudah mulai. Oke, 20% sambil nunggu ya. Di sini mungkin seperti tadi yang saya bilang di awal ya, di sini sekalipun kita misalnya ngajarnya ada 6 kelas yang kita ajarkan, tapi yang kita buat cukup satu saja. Nah kita lengkapi saja satu kelas ya bersama guru yang dalam satu mata pelajaran. Nah kemudian terakhirnya kita tinggal restore di kelas-kelas lain yang kita ajar. Itu ini masih langkah ke-6 yaitu proses. Di sini kita tunggu nanti sampai prosesnya mencapai 100%. Nah ini ya, masih 41.000 ya. 4.700 detik lagi sekitar seperti itu. Tapi nanti ini ya sekali lagi tergantung, karena ini online, tergantung kecepatan internetnya kita juga gitu. Kebetulan punya saya tidak terlalu cepat, ini membutuhkan waktu cukup lama di sini gitu ya. Untuk Bapak Ibu semuanya, mungkin kalau membuat di sini nanti ya, kita karena kelasnya nanti kan kita ganti, maksudnya gini, kita ambil dari course atau materi yang kita buat dari sebuah kelas ke kelas, kita kopikan, kita paste ke kelas yang lain, jadi settingannya semuanya masih sama. Nah padahal jadwalnya kan berbeda-beda antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Nah untuk itu setelah kita backup kemudian kita restore, tentunya kita harus tetap mengubah settingan ya, settingan waktu, kapan dibuka, kapan tutupnya dari course ataupun materi-materinya yang kita buat itu tadi ya. Jadi masing-masing satu persatu harus kita ubah dari kelas yang satu ke kelas yang lainnya ya, memang karena jadwal antar kelasnya berbeda gitu. Mulai dari misalkan kuis, jadi open net quiznya tanggal berapa, jam berapa, kemudian close quiznya tanggal berapa, jam berapa. Kalau untuk time limit lama mengerjakannya kayaknya karena materinya sama, sekalipun beda kelas mungkin tetap untuk time limitnya kita samakan saja, tidak perlu diubah. Cuman yang berbeda adalah time to open and time to close, itu harus kita ubah, kita sesuaikan dengan jadwal dari kelas itu. Oke, prosesnya lumayan, ini sudah lumayan cepat di sini, kembali cepat lagi ya, sudah 50% lebih ya. Nanti terakhirnya setelah proses langsung ke langkah ketujuh yaitu complete, sama seperti yang proses backup tadi. Untuk langkah ketujuh itu hanya tinggal mengeklik tombol continue saja. Nah setelah itu selesai proses backup kita. Nah nanti ini tadi kan kita ambil dari kelas 12 TKRU 2, kita masukkan ke kelas 12 TKRU 3. Nanti kita bandingkan sama apa tidak hasilnya. Nah kalau sama berarti memang kita proses backup restore-nya udah betul gitu. Tapi kalau ada perbedaan, misalkan ada yang kurang dari kelas 12 TKRU 3 dibandingkan dengan kelas 12 TKRU 2, maka berarti yang kita backup tadi langkah-langkahnya ada yang kurang betul gitu ya.
Jadi semuanya kita pastikan, kita bandingkan antara kelas yang kita backup dengan kelas tujuan atau kelas yang tempat kita restore-nya tadi. Sudah 97,68%, tinggal sedikit lagi. Ya, tinggal kalau di pemberitahuan di sini tinggal 5,39 second saja, 5,39 detik. Tapi berhenti ya waktunya. Maka kita tunggu sebentar lagi. Sudah 97 lebih persennya. Tinggal sekitar 3 ya. 3% saja, tidak sampai 3%. Oke, nah, tapi berhenti. Tinggal sedikit lagi. Sudah naik lagi 98. Oke, di sini sudah masuk ke langkah yang terakhir ya. Untuk langkah yang terakhir ya, ke komplit, tinggal klik tombol continue saja. Nah, ini adalah hasil atau tampilan dari kelas 12 TKRO 3. Nah, kalau kita lihat kurang lebih wah sama ini kayaknya dengan kelas 12 TKRO 2 tadi. Ya, kita cek ini 12 TKRO 3, sekarang ke 12 TKRO 2. Oke, sama persis. Nah, berarti backup dan restore kita sudah sukses. Oke, mungkin demikian untuk tutorial pembuatan backup dan restore dari sebuah course atau mata pelajaran ya, dari satu mata pelajaran ke pelajaran yang lain, gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.